Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Kemarin, para calon presiden memaparkan gagasannya di depan Najwa Shihab. Setelah pemaparan ketiga calon presiden, ada momen-momen menarik yang mungkin bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Kesempatan pertama didapatkan oleh Anies Baswedan. Ya, seperti biasa, pasti kalau Anies Baswedan selalu membawa retorika dan gagasan. Padahal, ya agak mungkin sulit dimengerti oleh rakyat Indonesia. Memang seperti itu karakter dan tipikal Anies Rashid Baswedan. Hanya Anies Baswedan dan Tuhan yang tahu apa artinya. Lalu kedua, ada Ganjar Pranowo yang lugas dan terarah dalam memberikan solusi untuk permasalahan dan tantangan rakyat Indonesia ke depannya. Nah, yang menarik, ada calon presiden yang ketiga tampil adalah Prabowo Subianto. Nah, saat tampil, Prabowo Subianto memang tidak seperti kondisi primanya. Mungkin faktor umur tidak bisa dipungkiri. Saat pemaparan dimulai, saya sangat senang Prabowo Subianto sangat optimis tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dengan menyebut Indonesia emas. Padahal kalau kita lihat saat Prabowo menjadi lawan Joko Widodo tahun 2018 lalu, dia mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Kok tidak konsisten ya? Apa ya? Karena sudah diajak menjadi menteri. Jadi mulai optimisnya. Mulai masuk pembahasan politik tentang politik uang yang pernah dibicarakan Prabowo, bahwa kalau ada yang kasih-kasih atau bagi-bagi uang, terima saja. Lalu mulai jebakan pertanyaan Najwa Shihab disikapi agak emosional oleh Prabowo saat ditanyakan, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, partai pengusung Prabowo Subianto, bagi-bagi uang 50.000 ke para nelayan. Malah Prabowo memperagakan gerakan-gerakan tari saat terlihat mulai panik dengan pertanyaan Najwa Shihab. Lalu masuk ke pernyataan LHKPN-nya. Prabowo Subianto memberikan jawaban yang bersayap bahwa hartanya memang berkurang. Bahkan perusahaannya banyak yang mandek saat dirinya tidak berkuasa selama 20 tahun. Kalau dicermati, berarti nanti kalau Prabowo Subianto berkuasa, bisa melancarkan perusahaan-perusahaannya. Nah, kalau begitu, motif dari Prabowo ingin berkuasa hanya untuk bisnisnya lancar sepertinya. Bahkan statement Prabowo bilang perusahaannya tidak mem-PHK karyawannya. Apa betul? Padahal 2018 lalu heboh karyawan dan serikat pekerja PT Kiani Kertas yang berdemonstrasi di gedung DPR RI karena di PHK dan tidak dapat pesangon apapun. Apa ini mungkin Prabowo lupa? Momen lucu juga terjadi saat Prabowo Subianto ditanya dua kader Gerindra yang terpidana korupsi malah nyalek. Dan Prabowo Subianto terpancing lagi emosinya dan mengklaim dua kadernya sudah dicopot. Padahal di data Najwa Shihab masih ada. Apa karena takut malu? Sementara saat masalah kebebasan berpendapat, Prabowo Subianto sempat menyinggung Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi.
Padahal kita tahu 2019 lalu Rocky Gerung itu adalah calon menteri dari kabinet Prabowo Subianto kali itu. Ya, memang itu pun kalau menang untuk Undang-Undang ITE yang dibahas di DPR. Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajarinya dan belum mengikuti karena terlalu banyak undang-undang katanya. Bisa juga ini ngelesnya. Bilang saja kalau memang tidak tahu dan tidak menguasai, Prabowo bisa memberikan keterus-terangan. Masuk ke pendidikan. Prabowo Subianto mengatakan universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Wow, para siswa mungut bayaran ke universitas dan sekolah-sekolah. Mantap kalau begitu. Siswa bisa kaya kalau memang seperti itu. Lalu ada momen Prabowo Subianto bilang dia lahir tahun 51 dan Indonesia baru 1 tahun merdeka. Saat diberitahu tahun 45, Prabowo Subianto langsung berkelip. Lagi-lagi dia bilang, Indonesia diakui kedaulatannya. Capres kok mencela-mencele. Itulah straight fakta tentang pemaparan Prabowo Subianto di mata Najwa Shihab kemarin. Rakyat sudah melihat dan bisa menilai siapa yang pas untuk menjadikan Indonesia negara maju. Apalagi pasti saat kampanye nanti akan banyak blunder-blunder terjadi. Karena memang kedekatan, kerakyatan, atau merasa menjadi rakyat itu dibuat-buat. Bukan benar-benar bahwa mereka adalah rakyat. Sekian dulu episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.